Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Travel Suka Pandai. Pada video kali ini, video spesial Ramadan, kita akan membahas tentang ensiklopedia Islam. Dalam ensiklopedia Islam kali ini kita akan membahas aspek-aspek tentang Al-Quran dan Islam, lalu sejarah Arab pra-Islam, selanjutnya tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW semenjak lahir hingga wafat, dan pilar-pilar ibadah agama Islam. Membahas tentang sejarah Islam, kita akan kembali ke abad 7 Masehi, di mana pada saat itu dunia sedang diisi dengan persaingan kerajaan-kerajaan yang ada. Dua kerajaan besar yang ada pada waktu itu, yang pertama adalah di Eropa Barat, ada kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Kerajaan Romawi Timur ini dikenal juga dengan Byzantium Empire. Wilayah kekuasaannya meliputi mulai dari Eropa ke Syria, Mesir, lalu ke Eropa Tenggara, Hungaria, beberapa pulau di Laut Tengah, juga ke wilayah Italia dan Afrika Utara. Sementara di belahan bumi lain terdapat kerajaan yang menjadi rival dari Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Persia, atau dikenal juga dengan Kekaisaran Sasania. Wilayah Persia berkuasa atas Irak hingga ke Afghanistan dan sampai ke Sungai Oxus. Sementara itu di daerah Asia Timur ada kerajaan India yang perkembangannya tidak sebesar dua kerajaan sebelumnya. Lalu ada Kekaisaran Cina di bawah dinasti Sui. Kekaisaran Cina ini mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga ke dinasti Tang. Dua kekaisaran besar ini terus berupaya untuk mengembangkan wilayah kekuasaannya. Di antara kedua wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia terdapat wilayah pembatas, yaitu Jazirah Arab. Jazirah Arab ini adalah wilayah padang gurun yang membentang dari utara ke selatan hingga ke pantai Yaman. Jazirah Arab walaupun berupa padang gurun, namun wilayah ini dikenal sebagai pusat perdagangan, sehingga pada tahun 200 Masehi Cina telah membentuk kerjasama dagang dengan beberapa daerah di wilayah Jazirah Arab. Bizantium ataupun Romawi Timur mulai tertarik untuk menguasai wilayah Arab karena pesatnya perdagangan di wilayah itu, yaitu dengan cara mengirim ekspedisi pada tahun 24 sebelum Masehi. Namun upaya tersebut gagal. Lalu pada tahun 356 Masehi, Kekaisaran Romawi kembali mengirim utusan. Kali ini adalah seorang uskup Kristen diutus ke Yaman dengan tujuan untuk membendung pengaruh dari Kekaisaran Persia. Upaya dua kekaisaran Romawi Timur dan Persia tidak pernah berhasil untuk menguasai Jazirah Arab. Salah satu faktornya adalah jauhnya pusat kekuasaan Romawi maupun Persia ke wilayah Jazirah Arab, sehingga dua kekaisaran ini lebih memilih untuk membentuk aliansi, membentuk kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di perbatasan Arab. Dalam kondisi geopolitik perseteruan antar dinasti, yaitu Romawi Timur dan Persia, tiba-tiba muncul suatu kekuatan baru yang berasal dari padang gurun. Kekuasaan ini adalah kekuasaan Islam.
Islam tidak pernah diperhitungkan oleh kerajaan manapun karena menganggap bahwa Jazirah Arab memiliki sumber daya manusia yang rendah, sumber daya alam yang terbatas. Namun tiba-tiba muncul kekuatan baru di bawah komando Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membawa Islam sebagai suatu ajaran monoteistik atau ajaran satu Tuhan ke bangsa Arab, merupakan suatu ajaran yang tidak asing bagi bangsa Arab karena sebelumnya bangsa Arab sudah mengenal adanya agama Yahudi dan Kristen. Panduan Islam dalam beribadah dan berinteraksi sosial adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun. Diturunkan di dua tempat, yaitu di Mekah dan di Madinah setelah Nabi melaksanakan hijrah. Substansi ajaran Al-Quran tidak bermaksud menciptakan suatu tatanan masyarakat yang sama di seluruh dunia, di sepanjang masa. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum yang memungkinkan pola keseimbangan hidup yang pada gilirannya akan menciptakan suatu kondisi aman, tentram dan damai yang dalam Al-Quran diistilahkan dengan baldatun, thayyibatun, warobun ghafur. Dalam mempelajari Islam tidak lepas dari mengenal sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dipilihnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah memiliki hikmah tersendiri. Beliau adalah manusia biasa yang tidak lepas dari aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di masyarakat. Beliau berperan sebagai pembimbing spiritual umat sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan masyarakat. Diturunkannya Al-Quran sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sempat menimbulkan keraguan pada bangsa Arab karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak mengerti baca huruf, tidak mengerti baca tulis, dan dianggap buta huruf. Namun kondisi ini menjadikan jawaban tentang benarnya wahyu Allah dalam Al-Quran. Islam selanjutnya menyebar ke seluruh pelosok dunia sebagai hasil dari kunjungan atau silaturahmi serta migrasi ke wilayah yang baru. Migrasi Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang disebut dengan hijrah merupakan perintis terbentuknya komunitas Islam pertama di dunia. Penyebaran Islam ke seluruh pelosok dunia menciptakan umat muslim sesuai dengan etnis, budaya, teologis, sosial, geografis, ekonomi, politik masing-masing. Muncullah keanekaragaman muslim yang dilihat dari cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, makanan, dan perayaan transaksi individu seperti hitanan dan pernikahan. Adapun perbedaan dari umat muslim di seluruh dunia tersebut jauh-jauh hari telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad seperti yang tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ragam perbedaan corak umat Islam di seluruh dunia ini disatukan dalam satu kesamaan menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan doa-doa yang sama, membaca Al-Quran yang sama, dan tunduk patuh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW.